Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Melihat pemuda tampan yang gembira, alis tipis Sun Er berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Er. Melihat Sun Er dari samping, pemuda tampan tapi pucat itu segera menjadi cemas dan dengan cepat menyeberang untuk menghalanginya dari depan. Dihalangi oleh pemuda itu, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang mata panjang dan indahnya dengan malas menyipit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Sun Er ditatap oleh pupil yang seperti tetesan air dan meskipun dia terbiasa menggoda wanita cantik, nafasnya menjadi agak terburu-buru. Lidahnya yang pandai telah kehilangan semua kegunaannya untuk saat ini. Tuan muda Jia Laiao, jika tidak ada sesuatu yang mendesak, tolong minggir. Saya masih harus melakukan sesuatu. Petik 2. Melihat pemuda yang agak datar ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suaranya yang lembut dan muda membuat wajah pucat pemuda itu merah padam. Hehe, Nona Sun Er, apakah kamu datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Saya cukup bebas sekarang, jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama-sama? Menarik napas dalam-dalam di benaknya. Senyum Jia Laiao terbuka dan lembut. Senyuman ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil membuatnya mendapatkan beberapa gadis. Tuan muda Jia Laiao, aku sudah bilang ada yang harus kulakukan. Bisakah kamu minggir? Mulut kecil Sun Er melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er. Ujung mulut Jia Laiao berkedut tapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu berwarna emas biru muda dan terbuat dari emas biru. Dari gelang itu tergantung inti monster seperti bola hijau yang dihaluskan. Warna hijau lembut dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahayanya ke gelang, memberinya rona khusus. Sepertinya gelang rumit ini harganya sangat mahal. Hehe. Karena Nona Sun Er memiliki sesuatu untuk dilakukan maka aku, Jia Laiao tidak akan memblokirmu lagi. Jiao Laiao dengan erat mencengkeram gelang itu dan tersenyum, ini adalah gelang yang baru saja saya beli di pasaran, meskipun tidak terlalu mahal, ia memiliki inti monster atribut kayu level 1 yang sangat membantu dalam pemulihan Doki. Karena Nona Sun Er belum menjadi Doze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil saya jadi tolong jangan katakan tidak. Lagi pula, aku akan kehilangan muka di depan bawahanku. Pada akhirnya, Jia Laiao dengan sengaja merendahkan suaranya dan bawahan di sekitarnya, seolah-olah itu adalah sandiwara, menyeringai sesuai isyarat. Melihat tindakan Jia Laiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia hendak menolak, pandangannya jatuh ke inti monster hijau di gelang itu dan teringat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba menemukan inti monster atribut kayu. Bulu matanya yang panjang berkedip ringan dan wajahnya yang tanpa ekspresi sedikit rileks. Melihat wajah santai Sun Er, hati Jia Laiao berdebar-debar gembira dan dengan cepat mendorong gelang atribut kayu ke depan. Nona Sun Er, tidak perlu bersikap sopan. Klan Jia Lai dan klan Xiao sama-sama berada di 3 klan teratas di kota Wutang jadi bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Petik 2. Aku akan mengambil gelang itu dan melepaskan inti monsternya dan memberikannya pada Xiao Yan GG. Adapun gelangnya, ketika dia tidak memperhatikan, aku akan membuangnya. Dengan pemikiran nakal ini, Sun Er tidak ragu-ragu lagi dan mengulurkan tangannya, hendak mengambil gelang itu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan menghentikannya untuk mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya digenggam, Sun Er berhenti karena terkejut sebelum Doki di tubuhnya mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tepat saat tangannya hendak lepas dari genggaman, seorang laki-laki muda Haf membuatnya dengan patuh berhenti meronta. Melihat ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apa kau tidak tahu seperti apa dia? Dengan cemberut pada Sun Er, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri dalam pikirannya. Kemudian dia melihat ke atas dan berkata,
Tuan muda Jia Laiao, pikiranmu diterima dengan baik oleh Sun Er, tetapi untuk hadiahnya, kamu harus mengambilnya kembali. Melihat atmosfer yang hancur, sedikit kemarahan melintas di mata Jia Laiao. Tapi, di depan Sun Er, dia mencoba untuk menjaga udara, gentleman-nya dan tersenyum lembut. Xiao Yan, tuan muda, aku melihat bahwa Nona Sun Er tidak memiliki perhiasan, jadi aku ingin membantunya sedikit. Apakah Anda tidak ingin membiarkan dia memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Petik 2. Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan melirik gelang atribut kayu di tangan Jia Laiao dan mengeluarkan gelang hijau lainnya dan dengan sedikit frustrasi, bertanya, apakah kamu benar-benar menyukai gelang? Ini dia, jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi. Dengan penampilan polosmu, kamu mungkin telah dijual oleh seseorang dan tetap tidak tahu apa yang telah terjadi. Petik 2. Mendengar perkataan Xiao Yan yang jelas ditujukan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan, dari sudut pandang material, tidak bisa lebih mahal dari 5 koin emas. Sementara, gelang atribut kayu miliknya, yang memiliki inti monster asli, harganya mencapai 1000 plus koin emas. Kedua gelang itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, baik harga atau kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiao Yan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia Laiao melihat Xiao Yan memberikan gelang yang malang itu kepada Sun Er yang cantik, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiao Yan. Xiao Yan, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki posisi tinggi di klanmu, tapi kenapa kamu memberikan hal yang menyedihkan itu kepada Sun Er? Petik 2. Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiao Yan menatap gadis muda yang sedang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, kamu mau atau tidak? Jika tidak, saya akan membuangnya, itu hanya 2-3 koin emas. Petik 2. Mendengar perkataan Xiao Yan, tidak hanya Jia Laiao mulai tertawa, bawahannya juga mulai menertawakan Xiao Yan dengan nada mengejek. Tapi tawa yang mengejek tidak berlanjut lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada semua orang ada wajah tercengang yang meriah. Sun Er yang tertegun, menanggapi dengan cepat kata-kata Xiao Yan. Kedua tangannya hampir secara naluriah mengulurkan tangan dan menyambar gelang di tangan Xiao Yan. Setelah mendapatkan gelang itu, Sun Er menyadari apa yang telah dia lakukan, mungkin dia bertindak agak terlalu tidak sabar. Rona merah muda muncul di wajahnya yang lembut, tapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah sedikit malu, dia dengan anggun mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangan putihnya. Mengangkat kepalanya dan tersenyum malu-malu, dia berkata, terima kasih Xiao Yan GG. Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang cukup mesra dengan Xiao Yan. Di wajahnya terlihat kecemburuan dan dia berkata, hehe, saya tidak menyadari bahwa preferensi Nona Sun Er sangat unik. Saya kira saya telah salah. Petik 2. Xiao Yan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia berpikir aneh, ketika saya melihatnya tahun lalu, dia hanya 9 duan kikan. Siapa sangka dia akan berhasil mengompresi Doki Cyclone-nya. Tapi, untuk menjadi Doze pada usia 21 tahun, bakatnya hampir tidak layak. Melihat bahwa Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Laiao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lai tidak memiliki hubungan baik sejak awal, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Mengelus hidungnya, Xiao Yan dengan ringan berkata, Tuan muda Jia Liao, kebiasaan main wanita Anda diketahui oleh seluruh kota Wutang. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan godaanmu, jadi semoga kamu bisa mengejar gadis lain di masa depan. Petik 2. Menjauhlah dari dia. Setelah berbicara dengan Jia Laiao,
Xiaoyan mengabaikan wajah hijau Jia Laiao dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk berbicara dengan arogan kepada Sun Er. Baik, mata lincah Sun Er berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang dia lihat beberapa kali sementara Xiaoyan, baginya, tak tergantikan. Karena Xiaoyan menyuruhnya menjauh dari Jia Laiao, dia hanya akan menjauh darinya. Melihat Sun Er mengangguk oleh kata-kata Xiaoyan, mulut Jia Laiao mulai bergerak-gerak. Dia meringkuk tinjunya dan menatap dingin pada pemuda yang tenang dan tanpa ekspresi di hadapannya. Anak buah Jia Laiao, melihat tuan muda mereka cukup marah, dengan cepat berjalan ke depan dan mengepung keduanya, Xiaoyan dan Xiao Sun. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruk mereka. Meskipun itu jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengalihkan tatapan bertanya mereka ke arah kelompok yang dikelilingi. Xiaoyan dan Jia Laiao memiliki reputasi yang cukup di kota Wutang. Xiaoyan karena kejatuhannya dari kejeniusan menjadi cacat dan Jia Laiao karena pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih terkenal di dalam kota. Melihat gerakan kelompok Jia Laiao, alis Xiaoyan melonjak dan di wajah mudanya, sedikit kepercayaan merayap. Dengan ringan menoleh, dia bersiul menuju suatu tempat di dalam pasar. Melihat tindakan Xiaoyan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiaoyan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan Pei En. Dengan rekan pengawalnya, Pei En bergegas menuju Xiaoyan dan dengan cepat, penjaga pasar mengepung bawahan Jia Laiao yang mengelilingi Xiaoyan dan Xiao Sun. Tuan muda ketiga, ada yang salah. Berjalan ke Xiaoyan, Pei En melirik Jia Laiao dan kemudian dengan hormat bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ringan dan berbalik menghadap wajah hijau Jia Laiao. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Tuan muda Jia Laiao, pasar ini dikendalikan oleh Xiao Clan, apa kamu yakin ingin bertarung di sini? Mata Jia Laiao mengungkapkan ketakutannya pada Pei En tapi dia segera mencibir pada Xiaoyan, apa kau hanya tahu untuk mengandalkan klanmu? Jika Anda seorang pria, yang ingin kau katakan adalah, jika aku laki-laki maka aku akan melawanmu 1 lawan 1. Baik, Xiaoyan melambaikan tangannya dan memotong Jia Laiao. Jia Laiao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, Yup, apakah kamu takut? Melihat wajah arogan Jia Laiao, Xiaoyan menghela nafas tak berdaya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahu dan dengan kepolosan dan kenaifan, dia bertanya, Tuan muda Jia Laiao, saya ingin bertanya, berapa umurmu? Tepi mulut Jia Laiao bergerak-gerak dan dia tidak merespon. Orang besar, kamu sudah berumur 21. Berapa umur saya? 15. Anda benar-benar meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaan untuk melawan Anda. Tidakkah kamu merasa permintaanmu berlebihan? Bukankah kamu merasa malu? Penampilan Xiaoyan yang polos begitu realistis sehingga Sun Er di sampingnya tidak bisa menahan tawa lembut. Haha, mendengar kata-kata pemuda itu, tentara bayaran dan pemilik kios pedagang juga tertawa. Xiaoyan benar, di usianya yang sekarang, Xiaoyan hanya bisa dianggap anak kecil tapi Jia Laiao sudah dianggap dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Laiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jia Laiao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiaoyan hingga sikapnya yang tanpa ekspresi, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usia dia sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan mengatakan usianya, Jia Laiao akhirnya teringat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Menggertakkan giginya, Jia Laiao memandang para penjaga yang melirik di belakang Xiaoyan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, 1 tahun lagi dan kamu akan menjalani ritual datangnya usia Kan. Hehe, menurutku seseorang yang lumpuh sepertimu, setelah kamu menyelesaikan ritual kedewasaan,
hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memasuki kota Wutang, sangat menyedihkan. Petik 2. Xiaoyan tersenyum ringan dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Kelopak mata Jia Laiao berkedip. Dia tidak tahu mengapa tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius mendidih di dalam dirinya. Anda hanya orang cacat dan mencoba bertindak seperti Anda tahu segalanya. Dengan paksa menekan amarahnya, Jia Laiao mengeluarkan haf dingin dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Oh benar, langkahnya terhenti. Jia Laiao sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbalik. Dia berkata, Tuan Muda Xiaoyan, aku mendengar bahwa pernikahan mereka dengan klan Nalan dicabut dari klan Xiao Mu. Hehe, sebenarnya, itu tidak terduga. Dengan bakat Ki Anda tidak bisa menandingi Nona Nalan. Haha, setelah mengatakan itu, Jia Laiao pergi sambil tertawa. Tatapan Xiaoyan dengan dingin mengikuti pintu keluar Jia Laiao. Dengan erat menggendong Sun Er yang hendak bergegas keluar, dia diam-diam berkata, dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit balik? Tapi dia bertindak terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Alisnya berkerut, Sun Er menjawab dengan marah. Akan selalu ada kesempatan, Xiaoyan menyeringai dan rasa dingin yang datang dari suaranya membuat Pei En bergidik. Gigitan singa mungkin tidak begitu menakutkan tapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, cerita yang menakutkan. Paman Pei En, maaf sudah merepotkanmu. Xiaoyan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Pei En. Suasana yang tegang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kendali atas emosi yang dilakukan Xiaoyan, senyum Pei En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiaoyan, pencapaian Xiaoyan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kekuatan mentalnya. Haha, lelucon tuan muda ketiga. Ini adalah wilayah Xiao Clan, kami tidak akan mengizinkan klan Jia Lai melakukan apa yang mereka inginkan di sini. Pei En tersenyum dan melihat Xiaoyan mulai melihat sekeliling, dia segera pergi bersama anak buahnya. Melihat Pei En yang keluar dan kelompoknya, Xiaoyan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit kuat, inti monster level 1 membuatmu melupakan moralitasmu. Anda tahu sebaik saya melakukan orang seperti apa Jia Laiao itu. Saat Anda mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Petik 2. Meluruskan rambutnya, Sun Er membalikkan tangannya ke atas, dia ingin memberikannya padaku, itu gratis. Xiaoyan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ini tidak seperti itu sesuatu yang berharga, apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, kamu adalah pemuda jenius di Xiao Clan. Sun Er mengernyitkan hidung dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Dia mengejek, jadi Xiaoyan GG juga memperhatikan Sun Er. Xiaoyan tetap diam dan menarik tangan Sun Er. Mereka berjalan menuju beberapa kios yang lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki bekas darah di kiosnya dan berkata, akhirnya aku menemukannya. Menggerakkan tangannya ke seberang kios, tangan Xiaoyan hendak meraih inti monster itu saat tangannya menegang. Firasat aneh melintas di benaknya. Menjilat bibirnya, Xiaoyan terus mengambil inti monster itu tetapi tatapannya, seolah-olah secara tidak sengaja, menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya tertuju pada sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster itu. Black metal piece tampak sangat tua dengan banyak bintik karat dan bahkan beberapa titik kotoran. Sepertinya baru saja digali. Hei, Yan Brat, beli potongan logam hitam itu sesuatu yang bagus. Tepat ketika Xiaoyan bingung mengapa dia merasakan perasaan yang begitu kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga itu, suara Yao Lao terdengar di benaknya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.